Kubur, rumah yang pasti kita datangi. Suatu hari nanti, setiap manusia akan sampai pada sebuah rumah yang tidak pernah gagal didatangi siapapun. Rumah itu bukan istana. Bukan rumah yang dibangun dengan harta. Bukan pula tempat yang dapat dihiasi oleh kemewahan dunia. Itulah kubur. Ketika seseorang diletakkan di dalamnya, seakan kubur berkata, "Wahai anak Adam, engkau telah lama berjalan di atas punggungku. Tetapi engkau belum mengenalku. Aku adalah rumah kesendirian. Aku adalah rumah kegelapan. Aku adalah rumah tempat cacing-cacing tinggal. Aku adalah rumah ujian yang besar." Namun kubur tidak sama bagi semua orang. Bagi hamba yang hidup dalam ketaatan, yang berusaha menegakkan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, kubur berubah menjadi taman yang lapang dan bercahaya. Sedangkan bagi mereka yang lalai, yang tenggelam dalam maksiat tanpa penyesalan, kubur menjadi tempat kesempitan dan penyesalan yang panjang. Sahabat terakhir manusia. Ketika manusia meninggal, keluarga mengantarnya sampai liang lahat. Tangisan berhenti, langkah kaki menjauh, suara manusia perlahan menghilang. Yang tinggal hanyalah dirinya dan amal-amalnya. Di saat itu jabatan tidak ikut masuk, harta tidak ikut menemani, pujian manusia tidak ikut menjaga. Yang tinggal hanyalah apa yang pernah dilakukan selama hidup. Maka benarlah bahwa amal adalah sahabat yang paling setia. Selama hidup kita sering sibuk mengurus bekal dunia, tetapi sedikit yang memikirkan bekal perjalanan setelah kematian. Padahal, rumah kubur lebih dekat kepada kita daripada hari tua yang belum tentu kita capai. Saat amal menjadi pelindung, dalam riwayat yang disebutkan, ketika seorang hamba saleh berada di dalam kuburnya, amal-amal baik datang mengelilinginya. Salat berdiri menjaga, puasa menjaga, zakat menjaga, sedekah menjaga, haji dan jihad menjaga. Ketika malaikat azab mendekat dari suatu arah, amal yang sesuai berdiri dan berkata, "Tidak ada jalan dari sini." Salat menjaga dari arah tertentu, puasa menjaga dari arah lainnya, sedekah menjaga dari sisi yang lain. Seakan seluruh kebaikan yang pernah dilakukan selama hidup kini membalas jasa pemiliknya. Di dunia kita menjaga amal, di akhirat amal yang menjaga kita. Pertanyaan yang tidak bisa dicontek. Ketika ruh kembali dan manusia berada di alam kubur, ia akan menghadapi pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi jawabannya tidak bisa dihafal. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi orang yang selama hidup mengenal Allah dengan hatinya, jawaban itu mengalir dengan mudah. Namun bagi orang yang hanya mengenal agama sebagai identitas tanpa penghayatan, lidahnya menjadi keluh, karena di alam itu yang berbicara bukan sekadar hafalan, melainkan hakikat yang hidup di dalam hati. Wajah amal. Kitab ini juga menyebutkan bahwa setelah pertanyaan kubur, amal manusia hadir dalam bentuk yang dapat dilihat. Bagi orang saleh, datang sosok yang indah wajahnya, harum aromanya, menenangkan hatinya. Ketika ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku adalah amal salehmu." Betapa membahagiakannya pertemuan itu. Semua kebaikan yang dahulu terasa berat, ternyata sedang menunggu untuk menjadi teman di alam yang sunyi. Sebaliknya, bagi pelaku keburukan, amal buruk hadir dengan rupa yang menakutkan. Lalu ia berkata, "Aku adalah amalmu." Maka tidak ada musuh yang lebih dekat daripada dosa yang dahulu diremehkan. Penyesalan yang terlambat. Al-Quran menggambarkan keadaan manusia ketika kematian datang. Ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat beramal saleh." Tetapi waktu telah habis. Kesempatan yang dulu terasa panjang ternyata sangat singkat. Hari-hari yang diisi dengan kesibukan dunia berlalu seperti mimpi. Dan saat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah ditinggalkan. Makna yang paling dalam. Pada akhir pembahasan, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa banyak gambaran tentang ular, kalajengking, dan berbagai bentuk azab kubur memiliki sisi lahiriah yang kita imani. Namun beliau juga mengingatkan bahwa sumber semua itu adalah sifat-sifat buruk yang dibawa manusia dari dunia. Kesombongan, ria, hasad, dendam, kebencian, cinta dunia yang berlebihan. Sifat-sifat itulah yang kelak berubah menjadi penderitaan bagi pemiliknya. Sebagaimana amal baik menjelma menjadi cahaya dan teman yang menenangkan, amal buruk pun menjelma menjadi kegelapan yang menyiksa. Renungan. Wahai diriku, setiap hari aku berjalan di atas tanah, padahal suatu hari tanah itu akan menjadi rumahku. Setiap hari aku sibuk memperbaiki kehidupan, padahal aku belum tahu apakah aku telah memperbaiki bekal kepulanganku.
Kubur bukanlah kisah orang yang telah meninggal. Kubur adalah masa depan kita. Maka sebelum orang lain mengantarkan tubuh kita ke sana, marilah kita mengirimkan lebih dahulu sesuatu yang akan menyambut kita dengan ramah, sebuah sujud yang ikhlas, sedekah yang tersembunyi, air mata taubat, dan hati yang selalu mengingat Allah. Karena pada akhirnya, tidak ada yang masuk bersama kita ke dalam kubur selain rahmat Allah dan amal yang kita bawa. Allahumma ihsin khatimatana, wa ajirna min fitnatil qabr wa adzabih. Ya Allah, baguskanlah akhir kehidupan kami, dan lindungilah kami dari fitnah serta azab kubur.